Dan yang ketiga, saya akan membuat produk baru seperti Brambang, kita buat Brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Maka saya akan memanggil pasangan saya, beliau garda terdepan pemenangan Bupati Bojonegoro, Bapak Teguh Haryanto. Ketua dan anggota Bawaslu. Mohon izin, permisi. Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini mau bahas apa, Beb? Kali ini lagi rame di media sosial TikTok, Bang. Itu ada jadi kumpulan video judulnya Debat Bupati Kor. Nah, itu Pilkada Kor. Pilkada Kor. Nah, itu tuh isinya Kor tuh apa sih? Kayak Video-video lucunya gitu. Itu isinya jadi ada beberapa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pada saat debat itu agak agak lain, ada statement yang lucu gitu. Iya. lucu dan nggak nyambung dan nggak tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Mereka sedang melucu atau bukan? Enggak, Bang. Oh, Sebenarnya enggak enggak Sebenarnya lucu. enggak, kayak ada yang lagi nyampein visi misinya, ada yang sedang mendebat visi lawannya. Cuman ada yang jawab pertanyaan. Cuman kok jawabannya gini ya. Dan gitu. itu nggak sedikit, Bang, ada di beberapa daerah yang emang kita tuh pas nonton, Bu, nggak gitu, Bu, gitu, Pak, nggak gitu, Pak. Gitu. Apa, Gra, contohnya, Gra? Yang ini deh, yang Ini paling saya heboh. lagi berusaha menahan ketawa ya. Oke, yang paling heboh dulu deh. Nggak paling heboh sih, lumayan rame lah ya. Ini dari calon wakil gubernur Jakarta nomor 1. Gubernur pasangan Jakarta nih. Ridho, iya. Pak Suswono. Jadi Pak Suswono waktu itu di salah satu debat itu dia ngomongin soal kartu kesejahteraan untuk anak yatim dan janda miskin. Nah, beliau tuh ngomong tuh, Bang, soal pokoknya lagi cekcok, terus tiba-tiba beliau ngomongin soal janda kaya. Nah, terus dia bilang janda kaya sebaiknya menikahi laki-laki pengangguran, merujuk pada Siti Khadijah yang dulu menikahi Nabi Muhammad. Marah tuh netizen tuh. Maksudnya gimana? Rasulullah itu pengangguran, itu bagaimana gitu. Sampai bener-bener Muhammadiyah tuh sampai klarifikasi, Bang. Sampai turun tangan. Enggak lah, Nabi tuh dulu pekerja keras gitu sebelum menikahi Siti Khadijah. Sampai kayak berdagang, sifatnya sangat tekun, al-amin, as-sodiq gitu. Nabi Muhammad sih kalau digambarkan sebagai pemuda pengangguran, ya maaf ya, saya tidak punya pretensi apa-apa terhadap pemuda pengangguran ya. Tapi kalau dia digambarkan sebagai pemuda pengangguran, enggak lah gitulah. Tapi ini dia secara serius. Si Suswono itu mengangkatnya. Lagi bercanda. Sebetulnya sedang ada mungkin bercanda, cuma netizen banyak yang marah sama pernyataan. Barangkali karena bercandanya menyebut nama Nabi Muhammad. Iya. Bercandanya dan merujuk pada itu. Bercandanya juga seksis, Bang, karena kan kayak kok lo bisa ngomong janda kaya nikahin aja lelaki pengangguran, kan kayaknya gimana ya, nggak pantas aja gitu loh. Aku tuh awalnya pas belum ada Nabi Muhammadnya disebut, Bang, kayak mikir apa iya emang janda kaya mau sama laki-laki pengangguran gitu kan awalnya kan mikirnya kan. Tiba-tiba ada mengkaitkan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad. Waduh. Dan itu dia ngomongnya serius, gitu. Bang. Bahaya nih. Gitu tapi kan. Sebetulnya kalau mau dicari substansinya, dia mau bilang apa sih sebenarnya? Bahwa kesejahteraan. Biar sejahtera, Bang, katanya. Ya cuma kalau dia adalah seorang pemimpin daerah, dia mau bikin program apa? Program kalau nggak salah ngasih bantuan gratis ke janda miskin dan anak yatim. Nah, iya kan, jadi adalah program bantuan buat janda miskin. Janda miskin. Jadi ngapain dia ngangkat soal janda kaya? Nggak, mungkin maksudnya kayak maksudnya tuh kan ini khusus janda miskin nih, buat janda kaya udah deh lu nggak usah, mending lu nikahin laki pengangguran. Konteksnya gitu nggak? Mungkin seperti itu ya. So memalukan ya. Kan marah ya, sampai netizen ada yang bener-bener sampai yang kayak ini penistaan nih, laporin gitu. Oh ya jangan. Nah itu tidak ya, tapi akhirnya Pak Suswono nih udah minta maaf. Cuman masih diungkit-ungkit lah namanya netizen ya, Bang. Bikin kesalahan kok
problematik itu ya. Kan dia lagi berusaha membangun popularitas dia dan Pak Ridwan Kamil ya. Iya. Kalau caranya semacam ini, pertama jadi bahan ketawaan. Iya. Tapi kedua yang lebih parah adalah kalau ini membuat marah kan. Iya. Dan membuat marah umat Islam. Padahal ya kita tahulah ya kan memang mayoritas orang Indonesia atau orang Jakarta adalah umat Islam kan. Membuat marah dan berpengaruh ke ini Bang. Komentarnya kan yang tebak partai. Kayak maksudnya apa itu? Jadi kayak tebak partainya dari mana nih gitu. Jadi kayak dia PKS kan? Iya. Mungkin sebenarnya niatnya bercanda, cuman takutnya karena lagi pilkada, setiap ucapan yang beliau keluarkan apapun itu kayak jadi apa ya, semacam ini buat lawan gitu untuk menyerang, dan takutnya berpengaruh ke elektabilitas beliau nantinya. Itu gitu sih udah hampir pasti berpengaruh. Berpengaruh banget. Makanya. Jadi ya nggak tahu lah, mudah-mudahan dengan permintaan maaf tadi kalian bilang dia udah minta maaf kan, ya mudah-mudahan aja lah orang memaafkan, tapi ya itu blunder lah ya. Blunder jadinya. Terus ada lagi kasus lain nih dari lawannya Bang. Independen nomor 2. Lawannya Suswono. Lawannya pasangan Ridho ya namanya. Pasangan Pak Ridwan. Pasangan nomor 2 itu di Jakarta juga. Di Jakarta. Ini calon gubernurnya Pak Darmakun. Oh, yang independen. Ya, jadi dia di debat itu, di salah satu debat dia bilang kalau salah satu faktor kemacetan di Jakarta adalah lampu merah. Ya. Jadi salah satu sumber kemacetan adalah lampu merah. Memang saya akui di Jakarta banyak banget lampu merah ya. Dan dia bilang ditiadakan saja lampu merah itu, tapi bikin underpass sama apa yang di atas tuh? Apa sih? Flyover. Ya, biar macet tuh hilang. Sebenarnya mungkin maksudnya udahlah nggak usah ada lampu merah tapi ada underpass jadi lebih lancar ya. Cuman orang jadi mikir nggak ada lampu merah ntar orang ketabrak gimana nih gitu kan. Nggak ada ini, gas aja say sulungnya. Iya. Nggak itu juga nggak tahu deh. Dia belajar tentang transportasi atau penataan kota nggak sih? Ya dimanapun juga ada lampu merah. Iya. Mau di flyover juga. Kata dia, even masa ya di Tamrin juga masih ada lampu merah. Iya ada. Terus ada, gimana nih? Di Tamrin ada lampu merah. Iya, ya ada di ujung-ujung. Ada. Di ujung jalan ada. Ya. Karena di Jakarta kan benar-benar ada yang satu jalan kepecah 3 gitu, terus lampu merah gitu kan. Kayak yang daerah sini aja nih, yang pertigaan sini lampu merah itu loh. Ini buat penonton daerah sini yang dimaksud. Daerah sini mana Bunda? Kita ini tuh di Menteng. Jakarta. Ya. Nah itu kalau misalnya pemirsa tahu Bang Aceh di daerah Menteng itu kan lampu merahnya agak ruwet ya, dia belok tapi ketahan sama yang dari arah sini juga kayak. Ya tapi itu diperlukan. Kalau nggak ada lampu merah di ujung jalan itu ada perapatan yang belahannya itu nggak cuma kan gini, kalau perapatan kan satu lurus, satu menyimpang gitu ya. Ini kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang gitu loh. Maksud aku tuh kayak ini aja masih ada lampu merah, gimana nggak ada lampu merah? Gimana nggak ada lampu merah? Ya. Jadi yang ada ntar polisi cepet di tengah-tengah. Tahan dulu Pak. Oh tiba-tiba tukang parkir gitu. Maksudnya mungkin si Pak siapa namanya? Pak Dharma. Memberi nafkah buat para Mister Cepet. Mister Cepet. Yang sekarang udah nggak mungkin Mister Cepet lah ya. Iya. Udah Mister 1000. 1000 ya. Oke, itu lawak berikutnya dari lawannya Pak Suswono ya. Nah, ini kita berlanjut ke daerah-daerah, Bang. Oke. Jadi ada salah satu debat di Bupati Nganjuk di Nganjuk, Bang. Calon Bupati Nganjuk itu ada Ibu Ita siapa? Tribawati. Nah, dia tuh kemarin di debat itu ditanya soal gimana cara menstabilkan nilai hasil pertanian. Nah, dia jawab kita ada inovasi berambang menjadi bawang goreng. Berambang tuh bawang merah ya guys. Bahasa berambang Jawa. menjadi bawang goreng dan dia inovasi. Dan padi menjadi beras. Apakah selama ini kita memakan rumput? Oke, nice. Atau ternak kambing? Jadi dia menganggap itu adalah sebuah inovasi. Oke, Ibu, terima kasih. Ini kemajuan yang luar biasa Ibu Ita ini.
akan mengubah. Nanti kamu makan malam apa? Beras atau rumput? Berambang. Dari bawang menjadi bawang merah. Iya, berambang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng, ya hebat. Itu kemajuan yang luar biasa, Bu. Ya. Sebetulnya nggak nyambung ya. Maksudnya itu kan awalnya pertanyaannya buat gimana cara hasil pertanian biar stabil gitu. Bu Ita makan ini kali kaviar selama ini. Oke, nice. Jadi nggak pertanian. Dia kagum. Oh, gitu ya. Jadi padi bisa menjadi beras. Jadi mungkin anak buahnya ada yang bilang, Bu, kita bisa mengubah ini, Bu. Padi menjadi beras. Oh iya ya. Karena dia nggak pernah makan beras. Mungkin dia makannya shirataki. Mungkin nggak tahu ya. Nasi merah ya. Apalagi gerak. Ini dahsyat. Mudah-mudahan dia menang dan kita lihat apakah di daerah tersebut ada produksi beras. Terus ada lagi di Bojonegoro. Jadi di situ ada debat untuk khusus wakil bupati ya mungkin ya. Wakil bupati, wakilnya aja bupati. Nih bolehnya. Nah, di situ ada calon namanya Farida Hidayati. Nah, si Farida ini ditanya nih, Bang. Bu Farida ditanya soal tata kelola lahan dan SDA yang berkeadilan. Dia lagi ditanya nih sama moderatornya kan, gimana gitu. Nah, pas ditanya bukannya dijawab, dia malah manggil calon bupatinya. Jadi atas alasannya kita ini satu kesatuan, jadi kita harus jawab bersama. Jadi dipanggil tuh calon bupatinya, terus moderatornya bilang, enggak Bu, ini untuk wakil, debat untuk wakil. Terus calon bupatinya tuh dengan ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Terus udah dibilangin, Pak bukan Pak, itu wakil. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap dilanjutin, Bang. Beneran tetap dilanjutin. Si bupatinya tadi itu nonton gitu kali ya? Nonton di situ. Oh, dipanggil datang. Nah, naiklah dia. Si moderator bilang, jangan Pak, jangan Pak. Terus yang lawannya tuh cuman gimana gitu. Kayak Bang bingung. Itu saya kalau jadi moderator bisa saya lempar itu. Dia enggak. Woi ini wakil buat wakil gitu. Terus akhirnya aku nggak tahu gimana prosesnya. Terus yang calon bupatinya Bang marah-marah. Peraturan mana yang saya langgar? Terus dia marah. Peraturan mana yang saya langgar? Terus kita sebagai netizen kan ngeliatnya, loh kan ini calon debat buat wakil gitu. Dia bahkan nggak sadar ya bahwa ketika dia datang dia cuma menjadi penonton kali ya. Tapi saya mau bilang itu si calon wakil itu sedemikian blanknya dia. Dia udah nggak bisa jawab nih. Itu ketinggalan catatannya itu Bang kayaknya Bang. Maksud saya, Mbok ya tahu diri lah ya, kan kamu ditanya, masa tiba-tiba gimana tadi? Silakan Pak Bupatinya lagi di bawah kan? Iya. Lagi nonton. Kita adalah satu kesatuan. Bukan masalah satu kesatuan nih buat cowok. Anda kalau nggak bisa jawab mending diam. Aduh, kan bisa aja. Ya, boleh kan bilang nggak bisa jawab gitu ya. Maaf saya nggak tahu. Saya. Tapi nanti akan kita pikirkan gitu. Iya. Ada lagi di mana Beb? Ada lagi di Kabupaten Belu, NTT itu dari calon bupatinya, namanya Pak Willy Brodus. Nah kan itu ditanya soal solusinya gimana sih biar Kabupaten Belu tuh nggak terus ngekspor dari luar daerah gitu. Nah pas itu terus akhirnya si Pak Willy ini menjawab, iya sebenarnya Kabupaten Belu ini masih mengekspor 34%. Nah dia udah keren nih Bang pakai data. Iya, pakai data. Ternyata ini data yang diambil berdasarkan BPJS. Jauh ya. Ya mungkin di BPJS juga ada data-data itu. Jauh Bang, kan BPJS buat berobat nih Pak, mohon maaf Pak. Nih data ekspor daerah gitu. Lengkap banget BPJS ya, mantap. Itu maksudnya ya. Itu maksud dia data mana ya? Nggak ngerti Bang. Tiba-tiba BPJS. Itu kayaknya kartu BPJS belakangnya ada tempelan catatan. Ada ya. Dia sebenarnya bawa ada kartu BPJS. Tapi itu datanya lain ya, kali barangkali ya. Ya kertas kali ya Bang ditempel gitu. Tapi dia enggak, kan dia sendiri berdua. Dia didampingi oleh wakilnya di dalam. Enggak sih, wakilnya ngasih tau, Mas. Enggak, diem aja. Mungkin dia juga merasa itu BPJS ya. BPJS kayak iya benar BPJS ada data ekspor neto daerah gitu. Mantap, luar biasa. Terus keren BPJS.
Terus juga di Purbalingga Bang. Ini mungkin bukan lagi debat tapi ada video dia calon Bupati Purbalingga itu lagi kayak sosialisasi gitu ke warga, dan ini miris banget sih karena si calon bupatinya ini namanya Budia Hayuning Pratiwi. Nah, beliau bilang katanya kalau misalnya nggak milih saya, bansos yang udah dikasih buat kampanye itu ke warga dicabut gitu. Waduh, ancaman ya jadinya ya. Lu gak milih gue cabut nih bansos kan. Itu di depan publik. Depan para dan warga direkam. gitu. Direkam Bang. Astagfirullahalazim. Ya. Kalau ini sih nggak lucu menurut saya sih. Ini kurang ajar ya. Ini kayak sedih banget lah. Kayak money politics gitu kan. Tapi ya udahlah, memang kualitasnya begitu, mau diapain. Iya. Terus juga di Lamongan ada calon bupati Pak Abdul Ghafuran, ditanya nih Bang, bagaimana nih cara untuk pengolahan sampah. Nah, yang dikasih data hasil panen padi Bang. Kenapa sih si bapak ini? Jadi kan ditanya nih, Pak gimana nih pengolahan sampah, kan sampah numpuk nih di TPA, gimana cara diolahnya seperti apa pakai 3R, reuse, reduce, recycle atau gimana? Ini pertanyaan lengkap ya? Iya, pertanyaannya lengkap. Terus dijawab gini, iya jadi sebelumnya saya ingin memaparkan data hasil panen padi Lamongan. Itu jauh ya Pak ya. Ini ibaratnya Jakarta. Moderator boleh motong nggak kalau gitu? Aduh, gak tahu ya. Maaf Pak. Nggak, biasanya dikasih waktu, mungkin waktu jawab ya. Ya terserah lu mau jawab apa ya. Terserah mau jawab apa deh gitu kan, nanti pasti di debat. Cuma nih masalahnya dari pengolahan sampah ke data panen padi. Ini Jakarta nih Papua. Jauh. Terus juga ini ada debat bupati mana? Sorry aku ketawa terus ya. Maaf ya penonton. Terus ada juga waktu lagi bukan kampanye dan ada di debat juga itu. Jadi si dua pasangan ini nih, pasangan calon bupati dan wakil bupati ya, dia menggebu-gebu gitu Bang. Bilang, kami akan memberikan kemajuan kepada daerah gitu. Saya mewakili generasi jangan ketawa dulu dong. Ini gimana? Ini mau ceritanya kepotong ini. Kayak kata calon bupatinya gini, saya akan mewakili generasi milenial, dan calon bupatinya dibilang generasi kolonial. si calon bupatinya di samping dia. Emang udah agak tua sih, lebih tua. Maksudnya saya, seperti saya lah. Ya, misalnya gitu. Saya mewakili generasi milenial dan generasi kolonial. Kolonial kan 1800 ya Bang. Terus saya mikir tuh pas nonton, nih 1800-an jadi fosil kah? Nah, bapaknya kasihannya ketawa-ketawa aja Bang. Ya, gitu. Bapaknya ikut mendukung? Iya mendukung. Iya gitu. Pak tahu arti kolonial nggak Pak? Jauh Pak. Iya aja kali ya. Kolonial tuh ya penonton artinya penjajahan kan. Masa di zaman atau itu si bupati itu penjajah kali ya, I don't know. Ya reinkarnasi, nggak ngerti tuh. Terus ada juga, ini sebenarnya banyak banget. Ini ada lagi. Ada lagi. Terakhir yang Tangerang. Terakhir itu yang Tangerang. Jadi salah satu calon wakil Bupati Tangerang Pak Irfansyah nih bilang, kami berjanji akan meningkatkan inflasi. Dengan pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, kita akan menaikkan inflasi. Dengan mengambil contoh pertumbuhan ekonomi makro dan mikro. Inflasi naik. Pak, inflasi naik aja kita malah kita lagi masalah nih Pak, kalau Bapak naik inflasi. Dan nggak dikoreksi sama temen. Nggak dikoreksi banget. Kalau ngomongnya sambil menggebu-gebu, kita akan meningkatkan inflasi. Mungkin temennya juga lagi mikir ya, inflasi atau apa? Kayaknya bukan inflasi deh. Bukan inflasi deh kayaknya. Kayaknya bukan inflasi. Pertumbuhan mungkin. Pertumbuhan. Mas maaf tadi bukan inflasi gitu. Kan gak enak juga kali ya. Ini gak enak lagi menggebu-gebu Bang, lagi semangat gitu kan. Dan itulah deretan Pilkada Kor. Masih banyak lagi ya guys, cuma nanti sebenarnya. Sejam sendiri kita bahas ini. Kita bahas sudah hampir 30 menit sendiri gitu. Itu sebanyak itu ya? Banyak banget Bang sebenarnya. Itu di mana, di medsosnya apa? Di medsos. Ada lagi yang ngomong ini Bang, digitalisasi jadi. Oh iya, saya pernah lihat dia mau ngomong digitalisasi. dia berdua. Kalau ini agak lucu ya, karena yang temennya itu perempuan, tuh kayak ngoreksi. Oh my god. Dia ngomongnya gimana?
hilisasi. Hilisasi. Terus udah dibisikin sama sebelahnya. Digitalisasi Pak. Digitalisasi Pak gitu. Digitalisasi. Karena kayaknya yang di samping dia muda ya. Iya, masih muda. Maksudnya dieja itu digitalisasi pas suruh mau 4 gitu. Salah malah. Ada nih gimana nih kalau mau jadi kepala daerah tuh kepala daerah Bang sekelas dulu calon presiden aja ada Bang. Iya dulu udah nggak tahu ya, tapi maksud saya begini, ini memang sebenarnya harga yang harus kita bayar bersama karena kita sekarang pertama melakukan pemilihan langsung. Jadi dan sekarang orang mulai percaya bahwa salah satu apa sih namanya digitalisasi tadi itu masih kebayang mukanya dia, dan mukanya muka yang di jadi kayak betul-betul ya, saya bukan mentertawakan orang ya, minta maaf buat semua yang ada niat itu ya guys. Cuman memang ini harga yang harus dibayar ketika kita percaya bahwa untuk memilih pemimpin itu harus diuji kan di depan publik. Ini nggak harus ada, dulu tuh nggak ada beginian, tapi sekarang itu dilakukan kan. Celakanya sekarang bukan celakanya, untungnya atau celakanya sekarang ada medsos. Soalnya saya nggak nonton ini di televisi kan. Nggak ada, ya kan? Karena itu daerah. Di daerah-daerah itu ya mungkin ada di masing-masing daerah. Iya. Saya sih pernah lihat kalau nggak salah di Kompas TV ya, ada. Tapi itu mungkin yang kayak Jawa Tengah gitu ya, yang gubernur, udah tahapan gitu, yang besar-besar bukan ya. Yang daerah-daerah. Jadi bukan yang bupati, apalagi tadi ada wali kota, ada kayak gitu ya. Nah, ini sekarang dengan adanya si medsos barangkali ya. Ini kan generasi kalian, kalau saya lebih ngikutin media online tuh lebih ke yang YouTube, yang itu ya. Sesekali siapa TikTok, tapi TikToknya kan lebih ke yang politik serius gitu kan. Nah, kalian tuh dapat algoritmanya nonton. Iya, kebetulan. Acara-acara komedi semacam ini. Pilkada Kor. Namanya Pilkada Kor. Nah, sekarang baik atau tidak menurut kalian ini? Saya minta maaf, saya masih belum bisa konsentrasi penuh ngomongin ini. Tapi dalam pandangan kita semua nih ya, sebetulnya adanya tampilan-tampilan yang selucu ini, apakah itu sesuatu yang positif atau negatif atau biasa-biasa saja buat politik Indonesia? Kalau menurut aku sekelas kepala daerah didebatin gitu dan kita bisa lihat secara terbuka lewat medsos, menurut aku bagus sih Bang. Bagus. Karena kalau zaman dulu, dulu ya mungkin ya, kan kita nggak bisa tahu tuh nih kualitas kepala daerahnya nih gimana gitu kan. Tapi ada juga ya Bang, mungkin yang beberapa netizen juga ada yang komentar kayak nggak semua orang yang bisa kerja bisa ngomong depan umum gitu. Iya, tapi menurut saya kan gini, adalah dua hal yang berbeda antara nggak bisa ngomong di depan umum, itu kan artinya tidak bisa berpidato dengan atraktif gitu ya. Tapi kalau ini kan agak-agak kelewatan sih ya, bahwa dia nggak tahu inflasi itu adalah sesuatu yang sebetulnya negatif buat perkembangan ekonomi misalnya kan. Kalau nggak bisa nyebut digitalisasi, buat saya masih oke. Itu it's a term gitu, ada terminologi baru yang tidak semua orang paham. Tapi kalau kamu nggak tahu apa itu digitalisasi, itu kan persoalan serius. Nggak tahu apa arti inflasi. Dan kamu justru kepengen menaikkan inflasi atau apa tadi ada. Terlebih kayak misalnya contohnya tadi Bu siapa ya yang menyebut soal inovasi baru tuh mengubah padi jadi beras. Ya mungkin kesannya lucu, tapi kan kalau misalnya mau ngomongin soal inovasi kan seharusnya dia ngelihat dulu kayak misalnya daerahnya tuh seperti apa sih. Kayak, artinya satu mungkin Cindy, dia tidak cukup siap. Iya kan, artinya itu sebenarnya. Dan itu dampak positif tadi karena kita ngelihat dari apa sih sosmed, jadi kita tahu oh ibu ini belum siap jadi kepala daerah, jangan dipilih dulu deh. At least kan sebenarnya kalau sebelum debat tuh ada persiapan yang matang, dikasih waktu gitu loh Bang. Jadi sebenarnya dia juga selain mungkin kampanye atau ke apa ya turun ke lapangan gitu memantau daerahnya gimana sih, kan sebenarnya juga sekarang ada namanya sosial media ya, Google, dia secara langsung bisa memantau oh daerah gue perkembangannya sampai sejauh ini nih untuk masalah pangan, untuk masalah misalnya ekspor neto gimana kan.
maksudnya ya mohon maaf banget kan nggak sebuta itu gitu loh. Masih bisa mencari tahu perkembangannya sampai sejauh mana loh. Kok bisa seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah calon ya, apalagi kayak ini baru debat loh, gimana nanti mimpin nih gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Yang kayak tadi pertanyaan tentang si bawang itu kan pertanyaannya sebetulnya gimana? Bagaimana caranya ngestabilin hasil pertanian? Itu kan pertanyaan yang sangat relevan bagi seorang calon pemimpin daerah kan. Kalau harga pangan di daerahmu itu naik turun nggak keruan, what would you do kan? Nah sekarang dia menjawab dengan cara yang menunjukkan betapa dia sebetulnya tidak punya pengetahuan, tidak punya rencana apa-apa kalau itu sampai dihadapi di daerah mereka. Walaupun tentu saja saya harus juga adil ya mengatakan bahwa juga mungkin ini terjadi karena dia blank aja. Kamu mungkin juga pernah mengalaminya kan ketika di depan publik ada begitu banyak orang di hadapan Anda dan Anda harus mengatakan sesuatu dan all of a sudden saya nggak tahu dia nanya apa, saya harus jawab. Kan ada tuh yang kasus ditanya apa gitu ya, dia jawab apa gitu kan. Kita juga tidak ingin menutup kenyataan bahwa itu mungkin sekali terjadi. Tapi dalam pandangan saya ini semua adalah sebuah contoh yang baik ya. Dan mudah-mudahan ini kan masih sebulan lagi ya ke depan. Kita bisa berharap bahwa orang-orang yang nanti akan maju dalam pemilihan apakah wali kota, apakah bupati itu lebih well prepared dalam hal pertunjukan di depan panggung ini. Seperti tadi Cindy katakan, di tingkat pusat sendiri dulu pernah kita lihat kan bahwa ketika pertarungan antara misalnya ingat nggak ketika Pak Mahfud ya itu dihajar oleh Gibran kan. Kalau nggak salah pertanyaan tentang green inflation gitu kan. Green inflation betul. Memang pertanyaan Gibran menurut saya itu agak jahil ya. Dan ketika itu sayangnya Pak Mahfud tidak ingin menunjukkan bahwa dia tidak paham apa yang dimaksud di sana. Jadi dia seperti mengarang bebas tentang apa itu. Dia jawabnya ekonomi hijau. Ekonomi hijau atau apapun ya. Yang tentu saja bukan itu maksudnya. Dan kemudian dikoreksi lagi oleh Gibran bahwa bukan itu maksudnya. Dan sayangnya kemudian Pak Mahfud mengatakan bahwa dia tidak mau lagi menjawab pertanyaan tersebut. Tapi itu kan sesuatu yang menurut saya harus selalu disiapkan oleh siapapun yang maju ke kontestasi, bahwa Anda mungkin ditanya hal semacam itu, atau kalau Anda ditanya hal semacam itu, what would you do? Ya, kalau kamu nggak ngerti ya, kalau kamu ternyata nggak pernah paham apa itu green inflation, menurut saya sih nggak ada salahnya bilang saya nggak paham tuh green inflation tuh yang mana, saya minta maaf, mungkin ini bukan dari generasi saya gitu ya. Itu adalah sebuah jawaban yang jauh lebih bijaksana ya. Tapi kalau jawabannya adalah terus terkesan reaktif dan segala macam, itu emang bisa buruk. Yang ingin saya katakan satu nih, Sin sama Egra, ini adalah sebuah masa di mana memang dibuka peluang sebesar-besarnya untuk bagi publik untuk menilai kemampuan masing-masing calon. Ya, memang kadang-kadang efeknya adalah ini bisa mempermalukan. Tapi ya kita jujur aja, memang ini adalah sebuah kontestasi menuju siapa yang akan memimpin sebuah daerah. Dan seorang pemimpin yang baik kita harapkan bisa memimpin daerahnya dengan baik. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat luas di sana. Betul banget. Jadi menurut saya ini justru harus terus ditumbuhkan ya. Bentuk-bentuk kan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik agar publik itu bisa menilai langsung siapa yang akan kita pilih. Betul. Apa? Nah, saya mau bilang terakhir ada lagi nih. Jangan salah ya. Sebetulnya penelitian-penelitian selama ini menunjukkan bahwa acara-acara semacam ini tidak sepenuhnya akan mengubah cara persepsi atau cara pandang publik mengenai salah seorang kandidat. Walaupun dia memang tadi kolonial gitu ya. Tapi kalau orang memang mencintai dia, nggak apa-apa juga. Jadi publik tetap akan memilih dia. Walaupun misalnya dia terungkap nggak ngerti apa itu kolonial versus milenial ya. Tapi biar bagaimanapun ini adalah sebuah cara yang menurut saya sehat baik bagi kita semua untuk bisa menilai siapa yang akan memimpin kita di masa depan ini. Betul. Gitu.
Kayak jadi lebih transparan dan kayak membuktikan sebenarnya mereka-mereka ini pantas nggak sih atau apa punya capable nggak sih untuk menjadi kepala daerah gitu. Karena kalau misalnya nggak ada ini kan kita maksudnya nggak ada pilkada kor, nggak ada apa, kita kan nggak tahu sejauh mana kemampuan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dalam menyampaikan gagasan atau visi misi gitu kan. Jadi atau apa yang ada di kepalanya gitu ada di kepalanya gitu. Jadi ya moga-moga dengan adanya pilkada kor ini atau kumpulan video-video debat para calon kepala daerah ini ya bisa membuka mata kita lah, maksudnya biar bisa melihat mana yang benar-benar bisa menjadi siap untuk menjadi pemimpin dan mana yang belum. Satu hal itu artinya itu dikumpulkan dari berbagai orang yang mengirim berbagai daerah bang, berbagai daerah. Nah, misalnya daerah Nganjuk, ada Bojonegoro, Lamongan gitu-gitu dikumpulin semua. Gitu. Siap-siap aja kita nonton lebih banyak lagi ya. Iya. Itu di TikTok ya? Di TikTok. Anda kalian share ya kalau ada yang lucu-lucu gitu. Iya, mantap. Oke, thank you. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau penonton ada ide-ide atau gagasan nggak tuh? Ide-ide yang Kak bahas ini Kak boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa kalau ada video lucu boleh di-share. Oh, boleh juga, boleh juga. Stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.